Jadi ini adalah prediksi yang dikeluarkan oleh Inventure Knowledge. Inventure Knowledge melakukan research dan mereka mengatakan bahwa ada 100 prediksi the new normal life after COVID-19. Kemarin kita sudah bahas namanya leisure traveling, kita sudah bahas mengenai flying and airport, kita sudah bahas mengenai family life, urban life, social and religious life, digital life. Nah, sekarang adalah mengenai yang namanya shopping, ya, shopping. Nah, shopping ini saya off-kan dulu komentarnya ya, nanti kita on-kan lagi. Nah, shopping ini sebenarnya kita sudah menduga bahwa shopping ini akan seperti begini. Ini sekarang sudah mulai ke arah sana, kelihatan sekali. Misalnya, pertama, cut spending for non-essential. Maksudnya apa? Hal-hal yang tidak perlu, ya nggak dibeli. Hal-hal yang tidak perlu, tidak dibeli. Dan yang menyenangkannya, traveling adalah yang perlu, essential. Selain makan tentunya essential ya. Ada hal yang tidak essential sekarang itu adalah seperti beli pakaian. Pakaiannya nggak perlu lagi sekarang. Saya mungkin akan lama beli celana panjang. Kenapa? Nggak pernah pakai celana panjang ini. Pakai celana pendek terus. Sepatu udah berapa bulan ini? 3 bulan. Lebih. Iya, 2 bulan lebih. Saya nggak pakai sepatu. Nggak pakai sendal juga. Di rumah rasanya lebih nyaman begini. Mudah-mudahan kaki saya tidak berkembang ke arah yang berbeda gitu ya. Oke, ini cut spending for non-essential. Ya, kita paham sekali bahwa yang namanya barang-barang yang tidak diperlukan kita tidak perlu lagi, tidak beli lagi. Cut. Yang perlu apa? Masker, hand sanitizer, disinfektan, makanan. Makan apa? Ya inilah, makan yang sehat dan lain sebagainya. Yang kedua, online shopping deepening. Yang tadinya online shopping cuma berapa persen, sekarang naik berlipat-lipat. Kenapa? Nggak ada kerjaan. Lihat-lihat, beli. Lihat-lihat, beli. Ini hal-hal yang seperti begini meningkat ya. Deepening. Semakin besar, semakin dalam. Deepening. Semakin banyak orang yang beli online. Makanya bisnis kita harus online. Online present, online present. Kalau nggak online present, nggak bisa. Lalu next, look, don't touch shopping. Dulu kalau bawa turis Indo ke mana gitu ya, misalnya ke Jepang, kita itu belum apa-apa udah megang, belum apa-apa pengen megang gitu ya. Bagus bajunya pengen megang, bagus tasnya pengen megang. Kalau orang Jepang itu lihat baju bagus, lihat misalnya tas bagus, pajangan, dia akan tanya dulu, boleh saya pegang? Nah, itu. Kalau sekarang, mau megang aja kita nggak berani. Tadi habis dipegang sama siapa ya? Jangan-jangan, nah seperti begitu. Jadi memang sekarang keadaannya berubah. Look, lihat aja, don't touch gitu ya. Lalu prediksi selanjutnya, shop lokal. Maksudnya apa sih shop lokal? Shop lokal itu adalah kita mungkin akan belanja yang deket-deket aja. Nggak mau yang jauh-jauh. Kenapa? Karena kalau kita belanja yang deket-deket, paling tidak kita tidak khawatir, tidak terlalu jauh kita travelingnya. Tidak terlalu jauh naik kendaraannya. Kalau dulu sekalian jalan-jalan ke mall dan lain segala macam. Sekarang mungkin shop locally. Closed loop shopping. Nah, closed loop itu artinya shoppingnya dari A ke B ke C, bolak-balik lagi A, B, C, begitu aja bolak-balik yang deket-deket. Nggak akan jauh-jauh lagi sekarang. Ini akan membedakan ya. Lalu go hygiene, kebersihan, go fresh, udara. Orang akan memilih yang bersih, sehat, aman. Ini akan menjadi satu tren baru. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita arahnya ke sana.
kalau ditanya bisnis kita sekarang berhubungan dengan kebersihan nggak? Kalau kalau nggak kebersihan, kalau jualannya nggak bersih, misalnya makanan, saya sering cerita, saya dulu kalau makan maunya yang enak, sedikit-sedikit jorok nggak apa-apa gitu ya. Tapi sekarang saya akan pilih adalah yang bersih, yang kelihatannya nyaman, bersih, aman. Nggak mau yang jorok-jorok, nggak mau. Bentar ya, ini ada cahaya dari kanan. Oke, udah lebih seimbang ya. Oke. Nggak silau kan ya, Van? Saya nggak pakai topi, kamu nggak kesilauan kan ya? Kamu curang. Banyak kamu masih. Oke. Nah, lalu di sini ada lagi yang namanya store going omni. Maksudnya toko-toko jualannya akan banyak macam-macam. Tadinya minimarket jualannya cuma itu lagi, tidak jual sayur misalnya. Sekarang minimarket jual sayur, lalu nggak jual daging, jual daging. Tadinya nggak jual telur, mungkin jual telur, dicoba-coba. Jadi omni, banyak macam. Omni channel, omni produk, segala macam. Lalu health and safety, confidence is a must. Nah, kembali tadi, keyakinan kita kalau datang ke tempat itu belanja adalah harus berdasarkan keyakinan bahwa kebersihan, kesehatan, dan keamanan baru kita mau ke sana. Jadi memang segala macam itu seperti itu. Nah, ini yang akan menjadi tren baru, appointment only shopping. Saya punya temen di Malang, dia buka waktu PSBB. Lalu didatangin petugas. Tugasnya ketok-ketok, dikunci. Ternyata dikunci, nggak bisa masuk, diketok. Lalu petugasnya lihat-lihat, oh ada tulisan. Kalau mau ke toko ini, bikin appointment dulu. Dan karena ada tulisan seperti begitu, hubungi WA dan lain sebagainya, lalu dia tetap lihat di dalam, ada pegawainya. Dibukain sama pegawainya, lalu pegawainya ketakutan kan, didatangin petugas, Satpol PP. Mau diapain nih? Nah, ternyata Satpol PP-nya bilang, ini yang bagus Bu, begini yang benar. Jadi dikunci. Lalu dia jualnya adalah toko pakaian bayi, pakaian anak-anak. Jadi termasuk yang nggak boleh buka sebenarnya. Malahan nggak diomelin. Kalau begini boleh. Kenapa? Orang yang datang itu by appointment. Jadi orang datang tidak gerombolan gitu kan. Nggak dibuka pintunya, dikunci. Pintunya dikunci rapat. Ditulis di situ. Mau beli, appointment dulu. Appointment dulu. Ini nomor WA-nya, ini nomor teleponnya. Dan ini akan menjadi seperti begini trennya. Salon, appointment. Saya kalau ke salon, kalau ke tukang cukur, nggak pakai appointment lagi. Pokoknya datang, ada siapa aja cukur ya, modelnya begini. Nggak usah pakai stylist gitu kan, yang pokoknya asal bisa nyukur aja udah bisa gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti begini akan berbeda. Ke gym, bukan shopping aja, ke gym juga pakai appointment. Ke restoran mungkin harus pakai appointment. Saya akan merasa risih kalau harus antri lama. Tapi kalau by appointment mungkin saya merasa lebih nyaman. Shopping by appointment. Menurut saya ini kita harus pikirkan bagaimana by appointment ini menjadi salah satu gaya hidup baru. Nah, personal shopping assistant. Justip, ini Justip, PO, Justip, Nitip gitu kan ya. Itu kita sudah punya cikal bakalnya. Lalu di sini adalah same day contactless delivery. Maksudnya adalah kalau pengiriman itu pengen cepat, same day delivery. Lalu tidak banyak berhubungan, jadi semua otomatis.
kayak sekarang nih, saya beli online, kirimnya kan di situ saya bisa pilih yang murah, yang mahal, dan lain sebagainya. Same day and contactless delivery. Cashierless store. Kasirnya nggak ada kasir. Udah dibuktikan. Di Hangzhou, di Shanghai, udah mulai buka di beberapa kota di China. Mereka berdasarkan apa ya itu namanya face recognition. Ya. Face recognition ya. Itu jadi wajahnya itu sudah difoto, jadi memang jadi kita punya gadget lalu bikin foto dulu dari beberapa sisi gitu ya. Nah, dia bilang udah oke. Nah, begitu kita masuk ke toko itu nggak usah scan lagi. Jadi udah pakai mungkin NFC gitu ya, di mana langsung masuk jalan, ambil apa langsung masuk ke dalam kantong basket kita, keluar aja, dipotong langsung gitu ya. Nah itu, ini menyenangkan. Tapi di Jakarta sudah ada satu. Di mana? Yang dari China, di Pluit, di Pantai Indah Kapuk. Oh, di satu mall. Saya belum tahu Pantai Indah Kapuk di mananya? Di mall ya, di mallnya. Jualannya? Dia dari ada beberapa barang dia dari China juga, JD.id. Oh, dia buka offline store. Ya. Ya, JD udah mulai. Tapi saya pernah dengar, tapi saya pikir itu belum jadi. Udah jadi ya? Bagus juga. Bagus juga. Kamu udah nyobain belum? Belum. Oke. Nah, ini next-nya adalah AR VR shopping revolution. Maksudnya apa? AR itu apa? Augmented reality. Nah, augmented reality. Jadi augmented reality itu kita shopping pakai gadget, lalu nanti ada QR-nya di sebelah mana, kita akan bisa melihat dulu ini gambarnya seperti muncul gitu ya. Ini tas, tap keluar, tasnya bisa bergerak pun kelihatan, lalu dibuka seperti apa kayak begitu. Bedanya dengan VR virtual reality adalah kita pakai Google-nya. Kita melihatnya berbeda gitu ya. Tapi ya itu artinya orang-orang shopping itu kalau kita lihat, kita beli misalnya baju gitu kan, nggak bisa pakai, gimana nih pas atau enggak ukurannya. Nah, nanti mungkin ke arah sana kita bisa pakai, masukin ukuran kita berapa, nanti foto kita di situ. Jadi misalnya seperti begini gitu ya, nanti bajunya ganti cocok nggak, kayak seperti begitu. Orang nggak akan lagi pakai baju. Nanti saya pakai lagi, nanti pertanyaan saya nih, baju udah dipakai sama orang siapa gitu kan. Itu saya sudah lihat di Amerika mungkin 5-6 tahun yang lalu. Jadi semacam satu screen besar, TV lah begitu. Lalu saya pilih dulu mau baju apa, pilih baju ini, udah. Lalu antri, setelah antri masuk ke kaca besar itu, screen besar itu, ya udah. Ada operatornya sih, karena kita kalau enggak juga nggak begitu mahir begitu ya. Tapi percaya saya bahwa sekarang nanti akan yang seperti begini akan menjadi normal. Menarik. Segala macam istilahnya adalah online. Bapak Ibu, online is a must. Online present is a must. Oke. Nah, ini adalah shopping dan consuming. Oke. Saya mau tunda nanti ini buat minggu depan lagi yang lainnya ya. Ini masih ada 1, 2, 3, masih ada 3. Working life, learning, sekolah, dan satu lagi entertainment. Saya mau update beberapa hal yang mungkin kita bisa dijadikan update. Satu adalah seringkali orang bertanya, SKIM, surat keluar izin masuk, keluar izin masuk, ini keluar apa sih namanya, surat izin keluar masuk gitu ya. Itu adalah bukan, kalau dari Jakarta keluar ini kan harus ada yang namanya, semua orang yang bepergian
itu harus ada surat. Suratnya itu adalah keterangan dari kantor kita ngapain. Kalau kita keluar dari Jakarta, ini surat saja cukup. SKIM-nya nggak perlu. Tapi kalau misalnya kita ke Bali, harus pakai PCR. Tanjung Pinang, Tanjung Pandan, Balikpapan, Padang, ini harus pakai PCR. Kalau dari Surabaya ke Jakarta, juga pakai PCR. Kenapa? Ceknya adalah di Surabayanya. Tujuannya kemana? Harus ada PCR. Selebihnya dari Jakarta kemana, keluar itu boleh pakai rapid test. Rapid test, surat keterangan rapid test. Rapid test 3 hari, kalau PCR adalah 7 hari. Beberapa negara sudah mulai buka, Thailand sudah mulai buka, kecuali massage parlor, lalu ada apa namanya, kuku ya, kuku apa sih? Manicure pedicure. Nah, itu masih belum buka, barber belum. Mungkin menurut saya itu cuma persoalan mulai hari Senin ya buka, nanti itu akan buka lagi secepatnya. Lalu kemarin saya mengatakan bahwa mulai tanggal 8 dari China bisa ke Singapura, Singapura ke China. Ternyata yang dibuka baru 2 destinasi, Shanghai dan Chongqing. Kemarin saya dapat grup 1 untuk berangkat, bukan grup ya, maksudnya ada ratusan orang yang mau tenaga kerja yang mau pulang ke China. Ternyata harus charter flight, tidak bisa berangkat, padahal kan ada dari Jakarta ke Singapura, Singapura bisa ke Shanghai atau ke Chongqing, tapi ditolak, harus berdasarkan bukan dari Jakarta, harus tenaga kerjanya itu ada di Singapura, padahal kan Jakarta Singapura, Singapura Chongqing bisa transit di Singapura. Ternyata aturannya memang masih ketat ya, masih ketat. Oke, Van, ada yang mau ditambahin nggak, Van? Kalau untuk Jepang sendiri bagaimana? Saya lihat itu ada penerbangan JAL tapi hanya 2 kali seminggu. Iya, jadi Jepang mengeluarkan peraturan bahwa mereka mau menerima turis asing dari negara-negara tertentu, sehari adalah 250 orang. Ya, sehari 250 orang. Dan negara-negaranya ya tentunya Indonesia masih belum termasuk. Dan ini menurut saya adalah sesuatu yang juga perlu waktu. Saya melihat mungkin yang namanya minggu-minggu ini, semua bulan Juni ini adalah semua testing bagaimana perkembangan keadaan, dan kalau memang keadaannya bagus, tidak ada second wave, setelah itu mulai ditambah dan seterusnya. Yang penting tuh sebenarnya sekarang bukan cuma vaksin belum ketemu, is okay, tapi pemeriksaan yang namanya PCR itu. Kemarin ada masalah, saya lupa di negara mana ya, berangkat negatif, nyampe ke sana dicek lagi adalah positif. Nah, ini berabe sekali. Lalu rapid test dan PCR ternyata tingkat akurasinya itu bisa berbeda. Hari ini di rapid test nggak apa-apa, besok di PCR ternyata bisa positif gitu ya. Saya nggak tahu apakah soal deteksinya atau soal tubuhnya yang memang tidak sehat menjadikan seperti itu. Oke, Van, sebelum lupa, kemarin kita sudah launching yang namanya webinar online ya, pakai Zoom. Kita tanggal 18 Juni jam 7 malam. Jadi teman-teman yang ada di mana saja bisa ikutan prediksi bisnis travel tahun 2020, dan kita hanya batasi adalah 100 yang pertama dan pakai Zoom. Biayanya adalah 100.000. Ya, silahkan lihat di Instagram saya Anton Teddy ataupun di Instagram Reseller Travel. Udah ada yang daftar belum, Van? Sudah. Sudah ada 4. Oh, sudah ada 4. Iya. Dari mana? Kotanya sih enggak. Iya, dari Instagram. Bukan, kotanya dari mana? Nah, kotanya tidak didata, Pak. Oh, tidak didata. Boleh didata nih ya, perlu supaya bagus juga, supaya kita tahu dari mana. Kenapa? Karena yang namanya sekarang webinar dengan Zoom, kita bisa lintas kota. Saya senangnya begitu.
Jadi mudah-mudahan ini satu titik baru. Dan pada acara, apa sih bedanya acara saya tiap hari update-update seperti begini? Bedanya adalah dengan yang seminar ini adalah kita bisa fokus diskusinya, banyak diskusi, fokus kepada persoalan-persoalan yang timbul dan persoalan masing-masing. Misalnya contoh, Pak, saya kemarin ada yang nanya adalah, saya adalah desa wisata. Saya desa wisata, bagaimana ya caranya supaya bisa dijual oleh TX Travel? Nah, saya harus memberikan info-infonya gitu ya. Nah, seperti kayak begitu. Dan kita bisa tektokan lah seperti itu. Mudah-mudahan ini ada solusi karena banyak sekali orang bertanya, pengennya adalah pengen lebih intens diskusinya gitu ya. Oke, good. Terus tadi ya, ini adalah, saya ulangi lagi, 18 Juni jam 7. Investasinya 100.000 ya, 100.000 buat mungkin apa? Bisa saya tulis di komen. Bisa saya tulis di komen. Ya, betul. Yes, tulisin. Oke, silakan. Ada yang mau tanya-tanya juga boleh, silakan. Ya, ini komen pin. Pendaftaran webinar RTA reseller.com webinar ya. Jadi di daftarnya adalah di websitenya, dan saya lebih kepada nanti akan saya membuat semacam satu persiapan bagaimana Bapak Ibu melakukan persiapan bulan per bulan ya. Saya akan lebih detail lagi bulan per bulan, bisnisnya seperti apa, step-stepnya apa, jualan tiketnya seperti apa, rutenya kemana, dan dari pihak hotel harus melakukan apa, dari pihak travel agent melakukan apa, objek wisata apa gitu. Oke, mohon penjelasan umum tentang reseller travel. Jadi gini, reseller travel ini sudah banyak yang nanya, tapi saya mengatakan saya belum buka. Kenapa? Reseller travel ini produknya adalah satu, kita ada sistem untuk bisa menjadi jualan ya. Jadi jualan produk travel. Sekarang travelnya kan masih gonjang-ganjing ya, saya stop dulu lah. Nanti kita mungkin baru jualan itu bulan depan. Buat apa saya rekrut sekarang tetapi tidak bisa jualan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita punya program pembelajaran ya. Pembelajaran untuk tujuan destinasi. Jadi misalnya jualan Singapura itu seperti apa sih? Seperti begitu ya, dan lain sebagainya sampai ke semua produk yang ada. Yang ketiga adalah kita bikin networknya. Kita ada tanya jawab dan lain sebagainya, network ya. Yang keempat adalah kita juga yang namanya Femtrip. Jadi kita seringkali mendapatkan undangan-undangan, ya kita akan ajak. Apakah itu yang gratis atau juga yang berbayar. Maksudnya berbayar itu biasanya berbayar biayanya, misalnya ya, biayanya 8 juta. Bayarnya berapa? Bayarnya cuma tiket saja. 8 juta termasuk tiket, termasuk cruise, naik kapal pesiar. Kapal pesiarnya gratis, tinggal tiket pesawatnya aja. Mungkin kalau dulu tiket pesawat ke Singapura itu cukup dengan 2,5 juta. Sekarang ini kan misalnya 2,5 juta plus PCR, seperti kayak begitu kalau sudah dibuka ya. Oke. Jadi Pak, apakah WNI sudah bisa masuk ke Singapura? Belum. WNI belum bisa masuk ke Singapura. Jadi yang bisa masuk ke Singapura itu Jakarta, Singapura, Jakarta. Ada Singapore Airlines dan ada Garuda. Yang bisa masuk ke Singapura ataupun yang masuk ke Jakarta adalah warga negara Indonesia, dan kalau ke Singapura warga negara Singapura plus warga negara asing yang punya izin tinggal di Singapura. Itu saja, yang lain belum bisa. Ya, kemarin saya punya paspor China, tenaga kerja yang ada di Indonesia mau pulang ke China karena sudah selesai pekerjaannya, itu juga nggak bisa. Ya. Oke, thank you. Nah,
Kita sekarang sudah kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah jadi member daripada reseller travel, saya sudah melakukan yang system. Jadi kemarin bulan ini, minggu ini saya sudah mengundang beberapa supplier untuk mengisi, dan minggu depan saya juga mengundang DPD Asita ke Indonesia untuk mengisi, ya, untuk mengisi produk paket tour atau sit-in coach di domestik, ya, di domestik. Jadi memang ini adalah sesuatu yang berbeda lagi. Kita fokusnya bukan ke luar negeri lagi, tetapi ke domestik. Kenapa ke domestik? Karena kita bisa jalan di domestik. Kalau ke luar negeri belum tentu bisa jalan. Pak, webinar itu tanggal 18 itu jam 7 sampai jam berapa? Nah, saya ngomong bisa 1 jam, tanya jawab bisa 1 jam, sampai puas. Paling tidak mungkin minimum 2 jam. 2 jam, iya. Oke, Wisdom ke Gorontalo, yeay, Wisdom ke Gorontalo karena ada hiu paus, ya, itu whale shark, dan itu ada juga ke Saronde, ke pulau, itu ada snorkeling, dan juga kita bisa pergi ke yang namanya Pulau Cinta. Yes, Wisdom. Under the tree, saya lupa dari kota mana ya kamu ya? Oke. Saya senang tiap hari menyapa teman-teman. Paling tidak kita update, ya. Posisi per minggu ini secara umum luar negeri itu sudah mulai opening. Kabar buruk adalah dari Amerika. Banyak negara bagian di Amerika mulai kekurangan tempat tidur untuk yang sakit. Saking banyaknya yang sakit. Apalagi kemarin menurut saya demo-demo itu, waduh, boro-boro ada physical distancing. Kamu lihat Javannya, itu nggak ada physical distancing begitu, waduh. Tapi ya kembali lagi kan, itu emosi, ya. Rasisme yang terjadi di sana, polisi bikin mati orang hitam, sehingga orang hitamnya bukan cuma orang hitam aja. Kemarin yang demo, semua orang Amerika nggak suka dengan begitu, karena ini Amerika gitu, ya. Dan itu tahu nggak peristiwanya kenapa? Gara-gara 20 US dollar, disangkanya dia belanja pakai duit palsu. Oh, Jakarta Barat. Oke, sama-sama dong dari Barat juga nih. Iya. Oke, good. Silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan. Saya mau mengulang beberapa hal yang Van, tulisin Van. Yang di airport itu apa, ada aplikasinya Travelation. Alamat Betul. linknya ya saya tulis. Ya, karena ini membantu juga. Jadi semua dokumen-dokumen pemeriksaan, ya. Contoh ya, kalau kita mau ke luar negeri itu perlu ke luar negeri. Kalau kita mau terbang itu perlu apa sih? Pertama tentunya KTP kan, ya, identitas. Kedua adalah surat keterangan. Kalau kita tujuannya kemana dulu? PCR ada 4. Kalau pergi ke Jakarta, pergi ke Padang, pergi ke Balikpapan, pergi ke Bangka Belitung. Nah, ini 4 kota ini harus di PCR. Yang lainnya rapid test. Lalu ketiga adalah mengisi kartu kesehatan. Mengisi kartu kesehatan ini harus di-download dari apps. Lalu setelah itu adalah udah itu aja. Jadi saya di sini, kalau kita ke Balikpapan, ini kalau KTP-nya Jakarta, bukan KTP-nya Balikpapan, nah kita harus PCR. Tapi kalau kita KTP-nya Balikpapan, nggak usah PCR. Padang, ini adalah satu, saya belum dengar kota lain, mungkin tidak ada atau ada, satu-satunya yang menggratiskan PCR.
Tapi problemnya PCR itu kan butuh waktu, ada yang 2 hari paling cepat sampai 7 sampai bahkan 10 hari, tergantung daripada laboratoriumnya di mana. Oke, nah ini travelation ya, travelation. Pak, ke Bali butuh PCR? Iya, Bali, Balikpapan, saya tadi lihat lagi ada Papua, Bangka Belitung, Jakarta. Ya, ini 5 daerah. Ke Bali itu, tapi mesti ingat ya, ke Bali ini sekarang, tadinya kan mau dibuka tanggal 8 ke Bali. Sekarang nggak dibuka lagi, tanggal 8 itu nggak dibuka lagi ke Bali. Jadi Bali sementara masih tertutup, dan walaupun tertutup, banyak hotel yang kita bisa tinggal, restoran banyak yang tutup, objek wisata masih tutup, mungkin nunggu-nunggu ya. Saya perkirakan bulan Juni ini clear, mudah-mudahan tidak ada yang kena penyakit lebih banyak lagi, atau mungkin nanti akan tutup mata gitu ya, biarlah jalan. Daripada orang mati karena kelaparan, lebih baik orang mati karena virus mungkin gitu ya. Dan ini kan pemikirannya kalau udah urusan perut kan jadi susah sekali, mengerikan sih. Jadi memang kita juga harus recheck ya. Pak Anton, kalau misal KTP Bali dan mau ke Bali, apa perlu PCR? Iya. Kalau ke Bali perlu PCR, ke Balikpapan dan Papua tidak perlu kalau KTP-nya di sana. Dan di Bali ini mereka sangat ketat ya, selain surat-surat yang lain. Pak Anton, info Angkasa Pura ke Suta bisa rapid atau PCR. Jadi maksudnya kalau terbang ke Jakarta harus PCR. Dijaganya adalah misalnya dari Surabaya ke Jakarta. Nah, ini PCR ke Jakartanya PCR ya. Full Moon, salam dahsyat, Pak. Masuk Jakarta masih perlu? Iya, perlu. Surat izin keluar masuk, perlu. Lalu sebenarnya kalau penduduk Jakarta itu keluar masuk pakai surat izinnya itu adalah bukan skip, bukan surat izin keluar masuk, tapi surat dari kantor. Tapi kalau yang dari daerah ke Jakarta, nah itu perlu. Ada harus download ya. Selamat pagi Om, mau bertanya untuk orang awam tidak mengerti apa-apa soal bisnis, apakah diizinkan bertanya? Boleh bertanya, silahkan. Mau tanya apa? Kalau nggak bisa saya bilang nggak bisa, kalau bisa juga bisa gitu ya. Pak Anton, ada saran untuk semua orang yang di bidang kapsul hotel. Sarannya adalah sebenarnya kapsul hotel ini menjadikan ruangan tidak private karena di satu tempat banyak orangnya ya. Nah, ini soal kebersihan, semua harus balik lagi soal kebersihan, kesehatan, kenyamanan, keamanan. Jadi kalau ditanya apakah kapsul hotel ini bagaimana nasibnya? Menurut saya nasibnya akan oke selama tadi soal kebersihannya. Ini perlu. Cuma memang yang jadi masalah adalah orang mempertimbangkan kamar mandinya sharing. Bagaimana kamar mandi sharing? Lalu toiletnya sharing. Nah, itu kan orang jadi ragu. Nah, ini yang perlu mungkin disiapkan. Misalnya ya, dikasih bukan cuma hand sanitizer, mungkin tisu basah yang lebih banyak lagi. Jadi orang masuk pakai bersihin dulu gitu ya. Seperti kayak begitu. Kapsul hotel, menurut saya masih. Pak, Taiwan udah. Taiwan sudah. Taiwan itu tidak lockdown. Tetapi yang masuk ke Taiwan belum bisa. Sementara ini belum bisa. Kok kemarin habis cari tahu katanya kalau ke Jakarta butuh rapid test PCR. Iya, betul. Jadi salah satu aja. Gini, kalau ke Jakarta harus PCR. Ternyata nggak bisa rapid test. Rapid test itu dari Jakarta ke kota yang bukan 4 kota itu. Bali, Bangka Belitung, Padang, Balikpapan, dan saya tadi ketemu lagi adalah Papua gitu ya. Dan katanya cuma sampai bulan Juni ini aja. Belum ada peraturannya. Kalau saya bilang iya nanti salah. Enggak. Karena kemarin saya udah salah. Saya yakin
PSBB dilepaskan, nggak taunya ada namanya PSBB transisi, curang bikin aturan baru. Itu kan sama aja sebenarnya udah nggak ada lagi tuh PSBB. Untuk reseller travel, hal-hal teknis apa yang diperlukan? Satu adalah tidak perlu orang yang mengerti travel karena kita akan ngajarin. Yang kita perlukan adalah punya teman-teman yang suka jalan-jalan. Itu yang lebih penting karena kita mau jualan gitu ya. Pak Anton, Taiwan udah buka? Belum, Taiwan belum buka. Maksudnya itu Taiwannya Taiwannya aman. Sedang dalam pembicaraan dengan beberapa negara, termasuk Jepang juga mau mengizinkan Taiwan masuk. Singapura juga mau mengizinkan masuk ya. Pak, kalau KTP Tangerang ke Suta perlu dokumen apa? Enggak apa-apa. Jabodetabek, pokoknya Jabodetabek itu sebenarnya nggak ada pemeriksaan. Sekarang saya ngelihat pemeriksaannya nggak ada di mana-mana. Nggak ada lagi. Jadi kalau ditanya, kalau kemarin ya diperiksa, ketat segala macam, dipulang-pulangin segala macam, lihat KTP segala macam, sekarang nggak ada, nggak kelihatan. Jadi aman-aman aja. Tapi kalau ke Jakarta KTP Tangerang, terbang ke Jakarta, ke Suta ataupun ke Halim, tetap PCR. Ya, oke. Jadi kemarin itu ada perdebatan. Saya kalau mau pulang ke Tangerang, bukan pulang ke Jakarta, itu bagaimana? Ya tetap aja airportnya Jakarta. Ini yang jadi sebenarnya sebentar lagi udah semua akan rapid. Karena kalau nggak rapid ini airline pada ngomel, nggak kuat bayarin PCR. Gitu ya, Van? Ya. Ada tambahan apa nggak, Van? Ya mungkin dari pemerintah sendiri harus bantu nih untuk wisata domestik terutama ya Pak ya. Ya. Jadi mungkin nanti untuk bulan depan udah dibuka. Kalau contohnya Malaysia sendiri kemarin dapat kabar dari Tony Fernandes yang punya AirAsia. Ya. Itu dia bikin tuh Pak. Jadi sekali bayar bisa terbang 1 tahun untuk rute domestik. Itu dia katanya untuk menghidupkan lagi pariwisata lokal di Malaysia. Gitu. Ya. Bayarnya berapa? Bayarnya 499 ringgit. Gila, 499 ringgit. You are free to travel gitu kan? Gila, 499 ringgit. 499 ringgit jadi berapa duit ya? Sekitar hampir 2 juta. Harganya berapa? 499 itu kan 500. 500 kali berapa? Kursnya berapa? Kali 3.500. Iya, 500 kali 3.500. Kalau 1.000-nya kan 3,5 juta. Iya. Ya, kurang lebih setengahnya. 3,5 juta ya 17 sekian. Iya. Iya, 1,5. Murah banget. Sebenarnya kalau sebenarnya kalau domestik Indonesia pun misalkan dibuka dengan adanya rapid test ya, sebenarnya di Bali itu banyak penawaran seperti staycation itu. Kemarin saya lihat di hotel dekat pantai juga daerah Jimbaran itu, hotel bintang 3 itu cuma 2,5 juta dan itu kalau ambil 2 bulan atau berapa kasih diskon lagi 30%. Maksudnya kamu mau jadi digital nomad aja di sana aja. Wah. Ingat, lumayan itu kan tinggal sendiri. Harga kos-kosan. Iya, kos-kosan. Mendingan di Solo aja, Van. Kamu di Solo ada ngelihat mama kamu, lihat papa kamu, ngelihat adik kamu gitu kan. Iya. Nggak usah mikirin makan mama yang masakin gitu ya. Oke. Ini 1,75 itu murah banget. Maksudnya gimana ya? Saya nggak ngerti itu. Aturannya untuk orang asing boleh nggak, Pak? Tidak boleh, harus penduduk lokal Malaysia. Berlaku untuk berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Bukan 499 nih, malah 399 ternyata.
Gila, 399. Waduh, 13 juta. 13 kurang dari 14 juta ya. Tapi memang ini yang akan membuat orang, yang saya bilang kemarin, harga bayar 1 juta, nginep suka-suka gitu kan. Bayar 10 juta, terbang suka-suka. Wah, ini akan membuat stimulasi. Dan saya percaya sekarang itu hot deals everywhere. Sebentar lagi. Sekarang, kenapa nggak keluar sekarang promosinya? Karena sekarang percuma. Mau keluarin promosinya juga siapa yang berani terbang. Jadi nanti pada waktu orang mulai udah boleh buka, ya ini pintu belum dibuka nih sekarang. Menurut saya, kalau kita rapid test dah. Jadi nanti dites gitu ya, datang ke airport, rapid testnya di airport. Rapid test di airport, lalu beli tiket gitu ya. Beli tiket, oke, langsung berangkat. Seperti kayak begitu. Kalau nggak bisa rapid test positif, berarti dia tidak bisa berangkat. Dia harus reschedule gitu ya. Misalnya seperti begitu. Menurut saya akan seru. 5 juta deh, 5 juta setahun. Akan bergerombol itu orang-orang terbang dah. Nggak peduli dah. Kamu mau bayar berapa kalau bisa terbang 12 bulan? Kayak Sriwijaya lagi 12 juta ya waktu dulu ya. Iya, 12 juta. Iya. 12 juta. Hotelnya juga sekalian. 12 juta. Tinggal tiap bulan suka-suka. Wah. Sebenarnya 12 juta tuh kalau 1 bulan pergi 1 kali aja itu sebenarnya udah untung, Pak. Biasanya kalau pulang pergi pasti di atas 1 juta. Betul, betul. Itu teman kita, Katarina, 1 bulan 2-3 kali. Itu keren. Ngomong-ngomong, Katarina, ada nggak ya? Absen, Bu Katarina? Bagaimana? Kita kalau ada giliran sama Livan nih, kita mau update bagaimana dengan Surabaya. Bu Katarina ada, Bu Katarina? Oke, nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita kontak-kontak lagi. Oke, Van, ada hal-hal yang lain lagi? Sudah, setelah ini masih ada webinar ya? Iya, maksudnya saya. Iya. Saya ada webinar dengan Indonesia Belajar. Lalu setelah itu ada webinar lagi. Ini teman-teman liatin dong di saya punya IG, cari yang ada webinar gratis ya. Kalau gratis saya kasih gratis. Ini dengan Pak Tanadi Santoso ya. Itu biayanya. Katarina ada. Kenapa? Katarina masuk lagi masak katanya. Lagi masak. Ya udah masak dulu aja dah. Ya. Selamat pagi. Ini Pak Chris Zim. Halo, Yusman, halo. Ya udah. Nanti minggu depan giliran ya. Itu teman-teman kalau ada yang mau ikut webinar kita ya, ini ada webinar RTA, Reseller Travel Agency, daftarnya, dan ini berbayar 100.000. Saya akan bukan one on one, tapi karena di grup itu kan saya batasi cuma 100 orang maksimal, jadi banyak waktu lah untuk ngobrol-ngobrol ya. Oke, tanggal 18 jam 7 malam. Pak Pri, sudah daftar webinar Pak Anton pagi ini, siap menyimak. Keren. Yes. Saya ada beberapa webinar ini. Webinar yang dengan Indonesia Belajar, webinar dengan Pak Tanadi Santoso, hari ini ada 2. Dua-duanya gratis. Yang gratis kita kasih gratis. Nah, ada satu lagi juga. Teman-teman, kalau reseller travel kan produknya travel. Saya juga bikin dengan Pak James Gui dan Pak Tommy Wong dan Nico Julius, yaitu reseller community. Jualannya apa? Jualannya ada properti, ada seminar, ada e-katalog, ada e-learning, segala macam. Dari kelas bawah sampai kelas atas. Maksudnya apa? Dari harga yang 200.000 dapat komisi, ada yang 400.000 dapat komisi, 1,5 dapat komisi. Kalau properti kan lebih mahal sedikit gitu ya, harganya kan ratusan juta gitu. Oke. Yes.
Gitu ya, Van, biar Ya. saya bisa siap-siap juga. Oke, makasih teman-teman, Bapak Ibu, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Stay safe, stay healthy, stay at home sampai hari Senin. Van, thank you.